Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, analisis data kualitatif dan kuantitatif, akan melakukan mini survei atau mini project dengan judul pengaruh motivasi belajar terhadap produktivitas mahasiswa PGSD tahun 2020. Adapun anggotanya, saya perkenalkan, saya Anwar Nurgiman. Saya Novita Wulan. Saya Cucu Maya Saroh. Saya Nopi Ilham. Saya Ananur Safitri. Saya Fibri Sukmaktavia. Saya Sarul Hamdani. Berikut ini adalah penjelasannya. Oke, dari kelompok 5 dengan judul pengaruh motivasi belajar terhadap produktivitas mahasiswa PGSD tahun 2020. Nah, di penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif karena menguji dua variabel atau apakah ada hubungan antara variabel X dan Y. Kemudian kita menggunakan angket untuk mencari datanya. Hasil analisis dari variabel X dan variabel Y, yaitu ada min, median, dan modus. Yang pertama ada min atau mean. Nilai min yaitu nilai rata-rata dari responden motivasi belajar adalah yang berjumlah 10 mahasiswa, yaitu nilai rata-ratanya 28,10. Sedangkan nilai min dari responden atau respon produktivitas mahasiswa yang berjumlah 10 mahasiswa adalah 30,90. Lalu yang kedua ada median. Nilai median yaitu nilai tengah dari responden motivasi belajar yang berjumlah 10 mahasiswa atau 10 responden mahasiswa, yaitu hasil mediannya yaitu 28,50, sedangkan median dari responden produktivitas mahasiswa yang berjumlah 10 responden yaitu hasilnya 31,50. Lalu yang terakhir ada modus. Nilai modus yaitu nilai yang sering muncul dari responden motivasi belajar yang berjumlah 10 mahasiswa adalah 31, sedangkan nilai modus dari responden produktivitas mahasiswa yang berjumlah 10 mahasiswa adalah nilai modusnya itu 25. Saya akan menjelaskan hasil motivasi belajar dan produktivitas mahasiswa dari diagram lingkaran. Yang pertama, motivasi belajar dengan jumlah responden sebanyak 10 orang dan 10 pertanyaan. Jumlah responden yang menjawab 23 ada 1 orang, lalu 24 ada 1 orang, 26 ada 1 orang, 27 ada 1 orang, 28 ada 1 orang, 29 ada 1 orang, 30 ada 1 orang, 31 ada 2 orang, lalu 32 ada 1 orang. Lalu yang kedua, tentang produktivitas mahasiswa dengan jumlah responden sebanyak 10 orang dan 10 pertanyaan. Jumlah responden yang menjawab 25 ada 2 orang, 29 ada 1 orang, 30 ada 1 orang, 31 ada 1 orang, 32 ada 1 orang, 33 ada 2 orang, 35 ada 1 orang, 36 ada 1 orang. Baik, selanjutnya uji korelasi. Uji korelasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel X dan Y itu memiliki hubungan atau berkolerasi atau tidak. Nah, untuk korelasinya itu nilainya 0,319. Beliau berkorelasi tetapi lemah dan berkolerasinya itu positif. Untuk selanjutnya adalah mengenai hasil data regresi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai apa itu regresi. Regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu atau lebih variabel bebas atau independen dengan satu variabel terikat atau dependen. Regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel yang bebas. Dalam analisis regresi,
tersebut, SPSS akan menghasilkan 4 tabel, yaitu tabel variabel penelitian, tabel ringkasan model atau model summary, tabel ANOVA, dan tabel koefisien. Setiap tabel memberikan informasi yang berbeda dan harus dibaca dengan cermat untuk memahami hasil analisis regresi. Nah, dapat kita lihat pada tabel yang pertama, kita dapat melihat variabel bebas yaitu motivasi belajar dan variabel terikatnya yaitu produktivitas mahasiswa. Pada tabel selanjutnya yaitu model summary atau ringkasan model. Tabel ini memberikan informasi mengenai koefisien determinasi atau R-square yang menunjukkan seberapa besar variabilitas variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R menunjukkan seberapa kuat hubungan antara variabel bebas dan terikat. Nah, dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa R-square sebesar 0,102 yang berarti pengaruh variabel bebas yaitu motivasi belajar terhadap variabel terikat yaitu produktivitas mahasiswa adalah sebesar 10,2%, sedangkan sisanya yakni 89,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Selanjutnya adalah tabel ANOVA. Tabel ini memberikan informasi tentang signifikansi model regresi, apakah secara keseluruhan signifikan atau tidak. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka model regresi dianggap signifikan. Nah, dari tabel tersebut kita dapat mengetahui bahwa F hitungnya yaitu 0,906 dengan signifikansi atau probabilitasnya yaitu 0,05 sehingga 0,369 lebih besar dari 0,05. Karena taraf signifikansinya yaitu lebih dari 0,05, maka hasil regresi tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan kata lain, variabel bebas yang digunakan tidak dapat dipakai untuk memprediksi variabel terikat secara signifikan. Tabel selanjutnya adalah koefisien. Tabel ini memberikan informasi tentang koefisien regresi untuk masing-masing variabel. Koefisien regresi menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai koefisien positif, maka variabel bebas berpengaruh positif terhadap variabel terikat. Jika nilai koefisien negatif, maka variabel bebas berpengaruh negatif terhadap variabel terikat. Dapat kita ketahui pada tabel tersebut, yang pertama adalah nilai konstanta. Nilai konstanta positif sebesar 19,945 menunjukkan pengaruh positif variabel bebas yaitu motivasi belajar. Bila variabel bebas naik atau berpengaruh dalam satu satuan, maka variabel hasil belajar akan naik atau terpenuhi. Angka konstanta juga mempunyai arti bahwa jika tidak ada motivasi belajar variabel X, maka nilai konstanta produktivitas mahasiswa atau variabel Y adalah sebesar 19,945. Setelah kami melihat hasil dari regresi tersebut, kami melakukan uji hipotesis dengan menghitung antara T tabel dan T hitung. Dapat diketahui bahwa T tabel yaitu 2,306 lebih besar dari T hitung yaitu 0,952. Karena nilai T hitung sebesar 0,952 lebih kecil dari 2,306 T tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan HA ditolak, yang berarti bahwa tidak ada pengaruh motivasi belajar atau variabel X terhadap produktivitas mahasiswa yaitu atau variabel Y. Motivasi belajar. Mahasiswa yang menjawab soal dari 1 sampai 10 dengan jumlah hasil 23 terdapat 1 orang. Jumlah hasil 24 terdapat 1 orang. Jumlah hasil 26 terdapat 1 orang. Jumlah hasil 27 terdapat 1 orang. Jumlah hasil 28 terdapat 1 orang. Jumlah hasil 29 terdapat 1 orang. Jumlah hasil 30 terdapat 1 orang. Jumlah hasil 31 terdapat 2 orang.
Dan terakhir, jumlah hasil 32 terdapat 1 orang. Produktivitas mahasiswa. Mahasiswa yang menjawab soal dari 1 sampai 10 dengan jumlah hasil 25 terdapat 2 orang. Hasil 29 terdapat 1 orang. Hasil 30 terdapat 1 orang. Hasil dari 31 terdapat 1 orang. Hasil dari 32 terdapat 1 orang. Hasil dari 33 terdapat 2 orang. Hasil dari 35 terdapat 1 orang. Dan yang terakhir hasil dari 36 terdapat 1 orang.